I trusted that that's what he really wanted, and I know he felt the weight of responsibility on his shoulders. Devastating, and it is so sad. It's so sad. He was a good friend. Probably it was harder for Gigi, and part of her must have gone is gone now too. In such tragic circumstances, was a serious loss to the royal family and to the monarchy. I mean, it's the biggest tragedy I've ever suffered in my life. Even the things that I saw there, I mean, it was something terrible. I mean, let no one should go through such a thing in his life. No human being could have done that. Ya, inilah kisah cinta dua pangeran muda dan tampan yang begitu mencintai kekasihnya. Namun begitu menyedihkan. Kisah cinta tanpa restu keluarga kerajaan ini berakhir sangat tragis. Bahkan tidak hanya menewaskan sang pangeran, tapi juga menewaskan seluruh keluarga kerajaan dan menjadi sebuah keruntuhan kerajaan selama 240 tahun. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata akhir cinta tragis dua pangeran tampan yang disebut paling tragis yang terjadi dalam sejarah, yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. The story that you're about to hear is a true fairy tale. Long ago and far away, between Prince William and Juji, a British prince and a Hungarian girl in Tokyo, Japan, 47 years ago. It's a beautiful story, and I am the Juji. Inilah pangeran tertampan dari kerajaan Inggris, saudara dekat dari Pangeran Charles, atau saat ini menjadi Raja Inggris sepeninggalnya sang ibu, Ratu Elizabeth II, yang telah meninggal pada 8 September 2022 lalu, di usia 96 tahun. Pangeran William Henry Andrew Frederick dari Gloucester lahir pada 18 September 1941 di Hadley Common, Hertfordshire. Ia adalah cucu dari Raja George V dan sepupu dari pihak ayah Ratu Elizabeth II. Pada saat kelahirannya, Pangeran William berada di urutan keempat tahta kerajaan. Ayahnya adalah Adipati Gloucester, Pangeran Henry, putra ketiga dari Raja George V, dan sang ibu, Alice Duchess of Gloucester. Ia adalah putri ketiga dari Duke of Buccleuch ke-7. But she had a couple of miscarriages, so by the time William was born, she was 40 days off her 41st birthday, in fact. So he was really an adored son. They'd almost given up hope of having a child. Saat usianya 6 tahun, ia menjadi pengiring pengantin untuk pernikahan sepupunya, Putri Elizabeth, dengan Philip Duke of Edinburgh. Masa kecilnya, ia habiskan di Northamptonshire dan di Canberra, Australia, mengikuti ayahnya yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal dari tahun 1945 hingga tahun 1947. Pangeran William adalah sosok role model atau dijadikan panutan oleh Pangeran Charles muda, karena Pangeran William kala itu dikenal sebagai pangeran gagah tertampan dan dikenal semua orang sebagai petualang. Namun ia juga seorang pria flamboyan yang lembut, hangat, sangat murah hati, sangat baik, dan setia kepada teman-temannya. Sang pangeran adalah orang yang sangat cerdas.
Ia lulusan dari Magdalen College, Cambridge, dan Stanford University. William was the grandson of a king, George V, and he was the nephew of two more kings, George VI and Edward VIII. But in a sense, he was very different from other royal princes. He was really the royal family's forgotten star, a dazzling young man with a great future promise, highly intelligent, extremely robust, adventurous, and sexy. Pangeran William adalah pria yang sangat aktif. Ia begitu banyak menekuni hobi, melakukan berbagai kegiatan olahraga. Namun yang paling ia cintai dan sering ia lakukan adalah menerbangkan pesawat. Ia bahkan memiliki lisensi salah satu pilot termuda di dunia. Dan banyak orang kagum dan bangga padanya. Namun ternyata hal yang paling ia banggakan adalah ia memiliki hubungan yang sangat dekat dan hangat dengan kedua orang tuanya, terutama dengan sang ibu, di mana hal itu jarang ditemui anggota keluarga kerajaan lainnya. Pangeran William menjadi pusat sorotan publik dan mata-mata media yang selalu mengikutinya, karena ia diibaratkan sebagai pangeran yang sempurna di era modern, dan juga sering disebut sebagai James Bond di kehidupan nyata. Namun di balik itu semua, ternyata kisah cintanya tak sesempurna seperti sorotan mata publik. Begitupun hidupnya yang berakhir di usia muda. Pada bulan September 1968, Pangeran William mengambil posisi di Kedutaan Besar Inggris di Jepang. Dan kepergiannya ke negara Sakura ini, ia tidak memilih naik dan duduk nyaman dalam pesawat kelas 1. Tapi, ia benar-benar menerbangkan pesawatnya sendiri selama 16 hari yang melelahkan melewati badai untuk tiba tepat waktu. Yang kemudian disambut oleh rekannya, Shigeru Katana, saat mendarat di Jepang. Dan itu menjadikan Pangeran William semakin populer, terutama di kalangan para wanita yang banyak memujanya. One day you opened the newspaper and says about this diplomat who flew in all the way from London in his own private plane. Instantly he was famous and very popular amongst the girls, and they all came for autograph, and it was just created a sensation. They were all waiting, like a movie star, like a James Bond. Keberadaan Pangeran William di Jepang membuatnya sering diundang untuk menghadiri banyak pesta mewah yang diadakan komunitas ekspatriat Tokyo dan elit barat. Dan ketika ia menghadiri pesta topeng, ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Suzy Starcliffe. Suzy adalah wanita Hungaria, mantan pramugari yang kemudian tinggal di Tokyo dan bekerja sebagai model. Ia merupakan model wajah Revlon di Jepang. Suzy adalah seorang janda bercerai dari 2 mantan suaminya dan memiliki seorang putri bernama Andrea dari suami pertamanya, pria asal Hungaria. Perceraian Suzy dengan suami keduanya, seorang pilot asal Amerika Serikat, terjadi pada tahun 1968, tepat saat Pangeran William mendarat di Jepang. Dan di saat pertemuan pertama Suzy, yang kala itu berusia 32 tahun, dengan Pangeran William, yang kala itu berusia 27 tahun, menjadi pertemuan cinta pada pandangan pertama, yang kemudian hubungan mereka berlanjut, menjadi pasangan romantis sempurna yang saling mencinta, seperti yang digambarkan oleh para sahabatnya, bagaikan kisah pangeran dengan Cinderella di kehidupan nyata. I was dressed as an Indian princess, and he dressed as the Lone Ranger with a black cape and a mask. It was really fun. He was obviously very good looking. He was tall.
He was more like the movie James Bond than the Sean Connery that I knew. He came over to our table. He was sitting with other people at the other end of the restaurant. And he said, "May I borrow Cinderella for a dance?" And we danced. And that's when the relationship truly began. She was beautiful. She was older, she was worldly wise, and she was cheeky with it. And she cast herself in the role of Cinderella and told him that she had lost her glass slipper. Well, there's an invitation if ever there was one. He did like older women. I think he was more suspicious in a way of younger women. I mean, I think if you're in his position, you're very handsome, you're royal. I think quite a lot of younger women rather threw themselves at him. And I mean, he was quite intelligent enough to see through that once way, and he just didn't like it. And I think he just felt safer with maturer women. I certainly was not looking for love or a husband. I was looking for good friendship more than anything, and companionship. And when it turned into love, it was a big surprise. It certainly wasn't planned. I think it was a big surprise to both of us. Jalinan kisah asmara mereka semakin dekat ketika Pangeran William dan Suzy menyewa sebuah rumah di tepi Samudra Pasifik sebagai tempat khusus mereka memadu kasih agar tak tersorot media. About 2-3 months into the relationship, William said, "I have to tell you something. I never thought, ever, that love can be this beautiful." I get misty-eyed just thinking about that. That's a beautiful compliment. This is a picture of William cooking breakfast, which he did almost every day. And he was very, very unspoiled, which was a pleasure for everyone who knew him. If I cooked, he did the dishes. If he cooked, I did the dishes. I was never formal with him. And I really believe that made William very comfortable, that I didn't treat him like he's something different, or he was special because he was special, not because he was born into it. You could see in the way he looks after her, helping her into the airplane, the way they look at each other, you could see they're in love, they couldn't be inseparable. She was beautiful and he was very handsome and young and dashing, so I thought they were a perfect couple. Selama mereka bersama, Pangeran William sering mengajak Suzy untuk berbagi hobinya, seperti menyelam bersama, berburu, terbang dengan pesawat ke berbagai tempat di mana ia menjadi pilotnya, hingga mengajaknya ke sirkuit, di mana Pangeran William juga hobi balap mobil. Namun rupanya hubungan mereka tercium ke Inggris. Pada bulan September 1969, sepupunya Putri Margaret bersama suaminya Lord Snowdon tiba di Tokyo. Kedatangan mereka tak hanya untuk urusan kenegaraan saja, namun juga untuk menyampaikan titipan pesan kerajaan agar William mencari calon istri di tempat lain saja. Dengan kata lain, keluarga kerajaan tidak merestui hubungan mereka. The first time I saw Princess Margaret, she came into a theater where she was, of course, guest of honor, and we all stood up and turned back towards the back of the theater, and somebody pointed me out to her. I saw that somebody who was walking in with her, and she looked all surprised. She and William talked quite a bit. I was very curious of what she would say. I didn't ask William. All he volunteered after the long conversation he had with her was that she said that you are very nice and very interesting,
And she doesn't blame me for falling in love with you. This is inevitable, but I think one acquires a very hard skin. And most of the time the reports are so inaccurate anyway, that I really don't worry about it. Here and there it occurred to me that the man I love is a royal prince. That's the weight on his shoulders. And my relationship with William had nothing to do with his title or me wanting to be princess. That was not what it was about, and William knew that. Dalam pernikahan bagi keluarga kerajaan, aturan mulai diputuskan pada masa Raja George III pada tahun 1772. Bahwa siapa yang boleh dinikahi anggota keluarga kerajaan yang akan menjadi pewaris tahta harus mendapatkan izin dari penguasa, atau jika tidak disetujui, maka pernikahan itu dapat dinyatakan batal. Yang berarti saat itu Pangeran William harus mendapatkan izin dari Ratu Elizabeth II yang telah dinobatkan sebagai ratu. Saat Pangeran William masih remaja yang turut serta menghadiri penobatannya. Namun Pangeran William mengabaikannya. He wasn't ready to accept these responsibilities. He wanted his freedom, he wanted his career, and he wanted Susie. Pada tahun 1970, ia memutuskan untuk menikahi Susie. Namun sebelum ia mewujudkan keinginannya itu, sang ayah jatuh sakit dan terkena stroke, hingga Pangeran William kembali dipanggil ke Inggris. Pada bulan Juli 1970, Susie terbang ke Inggris atas permintaan Pangeran William untuk kembali melanjutkan kisah romansanya bersama sang pangeran. Kehadiran Susie kini menjadi bahan pembicaraan keluarga kerajaan dan pembicaraan publik yang sudah tercium di media. William bringing Susie to England was a huge gamble, but it was one he was prepared to take because I think that he was anxious to see whether she could slot in to his future here in Britain. But it was never going to happen because the royal family didn't want it. Namun sang pangeran tetap memperjuangkan cintanya. Walau banyak pertentangan yang menganggap Susie tak pantas menjadi istri Pangeran William, yang memiliki perbedaan dalam segala hal, dan menjadikan itu mustahil mereka bisa bersama. Here he is, and he produces a woman who's several years older than him, a foreigner with a child, not the same religion, deeply unsuitable in every way. One can only imagine how he was torn by loyalty to Juji, the woman he clearly loved, and loyalty to his parents, whom he knew he was this much loved, adored firstborn son. I never pressured him. I was twice divorced, so it isn't like I was a wallflower. I didn't have to have a husband. I loved my life with William. So it wasn't about climbing the ladder. It wasn't about having a title. It was all about falling in love. And whatever some people outside our circle, our friendship, thought, none of that mattered. We were just two people happy to be together. If I would have listened to everything negative people were saying, I would have been an unhappy woman. And I wasn't. I was a very happy woman. He wrote to Queen Elizabeth to see what the reaction would be if we got married. And he said that she was very gracious and said, follow your heart. Prince Philip was pretty much up in arms.
against us marrying. He gave us an example. His uncle who abdicated as a scary example. And I was very sorry. Don't like to see William struggle. I think he was struggling with that in spite of his own feelings. That was the rock and the hard place because I believed that he wanted to stay together with me. I trusted that that's what he really wanted. And I know he felt the weight of responsibility on his shoulders. Prince Philip, who you would think might look sympathetically upon a relationship of that kind, absolutely stonily turned his face against it. And the reason why was that in the late 60s and early 70s, the royal family did not feel secure. It may have looked secure, but it did not feel secure. It was worried about its future. It was worried about its immediate past. And anything which could inflict damage on the royal family was frowned upon. Akhirnya, dengan berat hati dan penuh kesedihan, sang pangeran memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Zuzi dan mengantarkan Zuzi ke airport untuk kembali ke Tokyo, Jepang. The last time I actually saw William in person was at the airport when he delivered me and deposited me in British Airways seat. That's the last time I saw him, and we just said we'll be in touch. And I remember wearing very big sunglasses to cover the fact that I was sad. So although I was very sad to not be with him now, deep down in I thought, be patient. Selepas perpisahannya, Zuzi terbang ke New York. Namun mereka tetap saling berkomunikasi melalui surat dan telepon. Impian sang pangeran untuk menikahi wanita yang dicintainya telah pupus. Hidupnya tak lagi bersemangat seperti dulu. Ia bahkan mengundurkan diri untuk mengelola harta keluarga. Pada akhir musim semi, nampaknya Pangeran William tak lagi bisa menahan rindunya pada Zuzi. Lalu ia menghubungi Zuzi untuk datang ke Inggris dan menemaninya terbang dalam mengikuti perlombaan pesawat udara dan untuk memulai kembali membicarakan masa depan mereka bersama. I felt guilty for not going. I really thought that maybe things would have turned out differently for William if I had been with him. I felt that I was a stabilizing influence on William. He was ready for anything, anytime. I felt really devastated that I would have turned that down. Pada 28 Agustus 1972, sekitar 50.000 penonton memadati Wolverhampton untuk menyaksikan pertunjukan perlombaan pesawat udara. Dan saat itu pula, 50.000 penonton menyaksikan kejadian tragis yang menewaskan Pangeran William di usianya 30 tahun. Prince William was on this side, the other aircraft was over here, and what I saw was the Prince on this particular side veering off to the left at such a low angle. I just couldn't believe what I was seeing.
cukup mengherankan bagi banyak orang. Sang pangeran yang sangat mahir dalam menerbangkan pesawat, bahkan ia menjadi kandidat kuat menjadi instruktur pilot termuda. Namun kala itu, sebelum pesawatnya berhasil melesat ke udara, pesawat itu menabrak pohon dan terjatuh hingga pesawatnya hancur dan terbakar. Pangeran William meninggal seketika bersama dengan co-pilot yang duduk di sampingnya. Dan hasil penyelidikan resmi atas kecelakaan tersebut murni karena kesalahan pilot. Nothing you can say that would ever describe feelings that this brings out. This is where it happened. I could see the firemen and people here working, and the customers from the pub down the road came running out and helping, but no avail. Couldn't do a thing. The flames were just so intense. It just seems incredible that this is where a member of the royal family was killed. Devastating, and it is so sad. It's so sad. Was a good friend. Probably it was harder for Juji, and part of her must have is gone now too. Pada 2 September 1972, Pangeran William dimakamkan di Castle Windsor. Sang ayah tidak dapat menghadiri karena sakit. Namun sang ibu hadir ditemani oleh Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip serta Pangeran Charles. Dan kala itu merupakan masa kesedihan dan kehilangan besar bagi keluarga kerajaan. Tak terkecuali bagi Pangeran Charles yang kala itu berusia 23 tahun, yang terlihat sangat bersedih telah kehilangan sosok panutannya dan orang yang sangat dekat dengannya. In such tragic circumstances was a serious loss to the royal family and to the monarchy. I think for about 3 months I was numb. I didn't go to the funeral. I would have been an embarrassment. I would have sobbed out loudly the whole time. And I kind of regret that in a way. I should have been there, but I was mourning my way. Dan sebagai rasa penghormatan Pangeran Charles pada Pangeran William, pada tahun 1982, saat Putri Diana melahirkan putra pertamanya, ia memberi nama Pangeran William. Semenjak tragedi yang menimpa Pangeran William of Gloucester, aturan keluarga kerajaan telah berubah dengan memberikan kebebasan dalam pernikahan sesuai hati, bukan lagi sesuai protokol kerajaan. Sejak Pangeran William meninggal, Susie tidak pernah menikah lagi. Hingga ia meninggal pada tahun 2020 di usianya 83 tahun. There isn't a day that I don't think about William. Not a day. Dan kisah cinta menyedihkan tanpa restu keluarga kerajaan juga dialami sang pangeran yang satu ini, yang jauh lebih tragis, karena tindakannya itu tak hanya menewaskan dirinya, namun menewaskan semua anggota keluarga kerajaan, dan menjadi berita paling menggemparkan di dunia, yang disebut sebagai peristiwa kerajaan paling dramatis, paling tragis yang pernah terjadi dalam sejarah, yang dilakukan seorang pangeran mahkota. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik
terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Pangeran Dipendra Bir Bikram Shahdev, yang akrab dipanggil Dipi, lahir pada 27 Juni 1971 di Kathmandu, Nepal. Putra dari Raja Birendra dan Ratu Aishwarya. Pangeran Dipendra adalah anak pertama dari 3 bersaudara, yakni sang adik Putri Shruti dan adik bungsunya Pangeran Nirajan. Dan Pangeran Dipendra adalah putra mahkota kerajaan ini. Masa kecil Dipendra tak seceria dan sehangat anak-anak pada umumnya yang mendapatkan perhatian dan pelukan kasih sayang dari orang tuanya. Karena Raja Birendra dan Ratu Aishwarya sangat sibuk dengan urusan negara hampir sepanjang waktu. Hingga Pangeran Dipendra dibesarkan oleh para pengasuh dan mantri, tanpa melibatkan para ahli dalam mempersiapkannya menjadi putra mahkota. Pangeran Dipendra yang tumbuh tanpa kehangatan kasih sayang sang ibu, justru sering mengalami perlakuan kasar dari ibunya sejak taman kanak-kanak, seperti meneriakinya dan sering menamparnya tiap kali sang pangeran malas pergi ke sekolah, membuatnya menjadi anak nakal yang manja. Ia memiliki sifat merusak dan biasa memecahkan gelas dan pulpen di kantor ajudan. Bahkan sang pangeran kecil ini biasa menendang dan menampar ajudannya jika menolak mematuhi kehendaknya. Menginjak remaja, ia mulai minum dan merokok pada usia 13 tahun secara sembunyi-sembunyi dan menjadi ketua geng di sekolahnya, hingga memimpin gengnya pergi ke sekolah lain untuk berkelahi. Namun ia juga banyak melakukan kegiatan positif. Ia aktif menjalani olahraga karate dan sepak bola, serta menyukai olahraga tinju dan binaraga. Karena tingkah lakunya yang sulit ditangani di rumah, akhirnya sang pangeran dipindahkan ke sekolah asrama yang didirikan pemerintah Nepal dan Inggris, Sekolah Budari Kanta di Kathmandu. Di balik sifat kerasnya, ia sangat menyukai puisi dan sengaja menyewa guru sastra Nepal untuk mengasah bakatnya. Selain itu, ia juga sangat cerdas dalam mata pelajaran. We all grew up together. We went to school in the same place. In every subject, he was so clued up that you couldn't win him in any debate or any argument. He was like that. Karena itu, sang ayah mengirimkannya untuk melanjutkan kuliah di Eton College, Inggris, di mana saat itu ia membawa serta senjata revolvernya. Ya, sang pangeran memang sangat menyukai senjata. Ia diberikan pistol pertamanya pada saat masih berusia 8 tahun. Ia tak hanya mengoleksi berbagai macam senjata di kamar tidurnya, tapi ia juga memiliki gudang senjata pribadi. Bahkan ia turut mendesain senjata. Dan keahlian menembaknya jauh di atas para pengawalnya. He wanted to excel on everything what he did. I knew he liked guns, and he talked about guns a lot. That was his favorite topic, and I also knew he was a good shot. Pada saat usia 19 tahun, ia jatuh cinta pada Supriya Shah dan ingin menikahinya. Namun ratu menentangnya karena alasan masih terlalu muda dan terikat hubungan keluarga. Supriya adalah cucu dari saudara perempuan Ibu Suri, Rata. Walaupun Ibu Suri atau nenek Pangeran Dipendra tidak mempermasalahkan hal itu, Ratu Aishwarya tetap menentangnya karena Supriya dianggap tidak kompeten menjadi ratu nantinya. Di masa kuliahnya saat berusia 23 tahun, sang pangeran bertemu dengan gadis manis bernama Devyani Rana yang sama-sama kuliah di Eton College, Inggris.
Pertemuan mereka telah membuat keduanya saling jatuh cinta dan mulai menjalin hubungan asmara. Dan kala itu, sang pangeran masih berhubungan dengan Supriya. Hubungan Pangeran Devendra dengan Devyani banyak yang menilai sebagai pasangan yang serasi. Karena latar belakang status sosial Devyani, ia adalah putri dari ayahnya yang merupakan seorang pengusaha kaya dan politisi Nepal terkemuka yang menjabat di beberapa kementerian di Nepal. Sementara ibunya adalah putri pangeran, Maharaja terakhir Gwalior di India Tengah dan pejabat pemerintah India. Namun rupanya hal itu tidak lantas membuat hubungan mereka mendapatkan restu dari keluarga kerajaan. Sebagian besar keluarga kerajaan tidak menyetujuinya, terutama oleh sang ibu, Ratu Aishwarya, yang terlihat jelas sangat menentangnya. Menurut ibunya, harga pangeran mahkota tidak boleh menikahi seseorang yang memiliki kerabat di India. Bahkan dikatakan pula, nenek Devyani hanya memiliki posisi sebagai selir. Sementara bagi anggota keluarga kerajaan lainnya, menganggap bila Pangeran Devendra menikahi Devyani akan memiliki masa depan yang suram bagi kerajaan. Karena sesuai hasil ramalan peramal yang dipercaya keluarga kerajaan ini, Devyani tidak akan memberinya anak laki-laki yang akan meneruskan tahta dan tradisi kerajaan. Pangeran Devendra kembali mendapatkan tembok penghalang dalam hubungan cintanya dengan sang pujaan hati. Dan kali ini, tembok itu begitu besar. Akhirnya, mereka berdua terpaksa terus menjalani hubungan tanpa restu itu, sambil berusaha membujuk keluarga kerajaan agar mendapatkan restu. Setelah lulus dari Eton College Inggris, ia kembali ke Nepal untuk membantu sang ayah, di mana kala itu puncak panasnya politik dan fungsi keluarga kerajaan Nepal mengalami perubahan besar. Dengan adanya gerakan rakyat pada tahun 1990 yang membuka jalan bagi demokrasi. Raja Birendra saat itu menerima reformasi konstitusi dan mendirikan parlemen multipartai dengan raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri Eksekutif. Pada Mei 1991, Nepal mengadakan pemilihan parlemen pertamanya. Lalu pada Februari 1996, partai-partai Maois mendeklarasikan perang rakyat melawan monarki dan pemerintahan terpilih. Di masa transisi menuju demokrasi, Pangeran Devendra hadir untuk membantu sang ayah dengan memikul tanggung jawabnya menjalankan tugas kenegaraan. Kemudian bergabung dengan Akademi Militer di Karipati, Nepal. Ia lalu menerima pelatihan militer dari Akademi Angkatan Darat Gurkha Nepal dan pelatihan pilot dari Departemen Penerbangan Sipil setelah menyelesaikan pendidikannya dengan gelar PhD di Universitas Tribhuvan. I remember Dipendra during these troubles receiving a fax from his mother, and this really indicated to Dipendra that she was quite keen for him to come and really prop up his father, because she felt that the king was giving away too much of his power, and I think she felt possibly that he might even take over the reins. Dipendra was absolutely appalled. He was so loyal to his father, so loving of his father, so loving of the nation, that he said to me, if I ever hear anything like this again, I'm going to really sever connections with my mother, because I could not bear to in any way affect my father. Dan di masa ini, sang pangeran masih tetap menjalani hubungan tanpa restu keluarga kerajaan dengan Devyani. Ia sering berpergian ke luar negeri untuk memeduk kasih dengan sang pujaan hati. Dan di sisi lain, Pangeran Devendra masih tetap berjuang tanpa mengenal menyerah untuk terus meminta restu keluarga kerajaan agar ia bisa menikahi Devyani. Pada tahun 2000, untuk kesekian kalinya,
Pangeran Dipendra kembali memohon restu keluarga untuk tetap dapat menikahi Devyani. Setelah Dipendra diingatkan bahwa setahun lagi saat ia berusia 30 tahun adalah batas ia harus segera menikah terkait dengan status pewaris tahtanya. Dan lagi-lagi Pangeran Dipendra ditentang keras, baik oleh sang raja, para anggota keluarga kerajaan, dan terutama oleh ibunya, Ratu Aishwarya. Pangeran Dipendra diancam, jika dia menikahinya, ia akan menikah di luar klan dan kasta, dan ia tidak akan lagi memiliki tahta dan tidak akan mendapatkan sepeser pun harta warisan keluarga. Sang pangeran yang tidak memiliki kedekatan dengan ibunya sejak kecil, namun memiliki sifat keras kepala, tak mau mengalah, sama seperti ibunya, malah memberikan ancaman balik pada mereka semua yang tidak menyetujui pernikahannya dengan Devyani, akan ia bunuh. Namun itu adalah amarah spontan atas kekecewaannya, yang telah bertahun-tahun berjuang meminta restu namun tetap tidak sesuai harapannya. Pangeran Dipendra kemudian siap untuk melepaskan gelarnya demi dapat menikahi sang pujaan hatinya. Namun Devyani menegaskan bahwa ia hanya siap menikah dengan Pangeran Dipendra bila ia menjadi ratu. Setahun kemudian pada tahun 2001, hubungan antara raja, ratu dan pangeran mahkota berada di titik puncak dan sekaligus menjadi pertanda buruk bagi Pangeran Dipendra karena ancaman statusnya sebagai pewaris tahta dalam bahaya. Pangeran Dipendra yang sangat populer dan sangat dicintai warga Nepal karena keramahannya dan kepeduliannya terhadap kemiskinan menjadi topik pembicaraan semua orang yang mempertanyakan apakah statusnya sebagai pewaris tahta memang dalam bahaya. Karena di usia 30 tahun, ia belum juga menikah. Saat itu, sang pangeran tengah benar-benar depresi. Apakah ia harus seperti adik perempuannya yang telah menikah dan kini memiliki 2 putri yang nampak bahagia, hasil perjodohan oleh orang tuanya, ataukah ia harus memberontak? Pangeran Dipendra menjadi frustasi. Ia semakin banyak minum dan menghabiskan sekitar 10 bungkus rokok sehari. Lalu pada 1 Juni 2001, dalam tradisi jamuan pesta makan malam kerajaan yang selalu diadakan setiap hari Jumat pertama dan setiap bulannya, kali ini Pangeran Dipendra menjadi tuan rumah yang menjamu semua anggota keluarga kerajaan. The first and the third Fridays, there would be family gatherings. Just a little bit of ice. And it was just like a normal Friday, a dinner party. And the crown prince was there serving drinks to everyone. Normally, he just smoked marijuana and hash, or a mixture of that in a cigarette. Yeah. And he was in excellent mood. Very pleasant, nice. I mean, no signs of any drunkenness. Nothing at all. He was perfectly all right. And you? Then he took me to the bar. He showed me the drink. Namun tak disangka, pesta makan malam ini menjadi malam yang dipilih sang pangeran untuk mewujudkan ancamannya tahun lalu, yakni akan membunuh siapapun keluarga kerajaan yang telah menentangnya menikahi Devyani. Dan senjata-senjata koleksinya menjadi alat untuk melampiaskan amarah dendamnya pada keluarganya sendiri. There was no slurring or dragging of speech, as one would normally speak when one would be drunk. In hindsight, it appears that maybe he wasn't really drunk as he made himself out to be. And I just saw him walk in full uniform with boots and gloves and...
I think I was the first person who saw him come in with a gun in each hand. Suddenly I hear somebody coming behind me. I turned around over my shoulder and looked, and found to my surprise that this was His Royal Highness with the automatic rifle in his right hand and dressed in army. I hear bang, bang, 2 shots. They're so close to my right ear. It was such a shock when he lifted the gun and shot at his father. And his father took 2 or 3 bullets. And he went where His Majesty was lying and was going to shoot him again. If somebody had grabbed him at that time, then I think it would have ended. But everyone was dazed. Nobody could react. And then he just swung the gun around and he shot all of us. He was out there spraying bullets like a madman. Isn't he getting the gold for chances? Yes. I hear the automatic fire. The first spot, it went like that. It was as if he knew exactly who he was shooting at, it was so focused and just going boom, boom. Still, it gives me the creeps when I remember his face. He really looked exactly like the Terminator 2. Absolutely expressionless, but very concentrated. And it's his look that frightened me more, actually, than being shot at. Couldn't marry the girl of his choice. That happened. That is the only reason. Everyone would try to reason with them as to why he would be marrying this girl, or why he should continue the traditions of the family. All of them were targeted, I believe. I think because the blood went all over my face and my head, I think he thought he had killed me also. I saw him go out into the garden. Then I saw the Queen go after him. Stop. Please stop. And then I saw Nirajan rushing after her too. I even called out to you. I said, don't. Suddenly, they are not there. Setelah sang pangeran membunuh ayahnya, Raja Birendra di usia 55 tahun, ibunya, Ratu Aishwarya berusia 52 tahun, adiknya Putri Shruti berusia 24 tahun, dan adik bungsunya Pangeran Nirajan berusia 22 tahun, serta 5 anggota kerajaan lainnya, yakni pamannya, bibinya, dan sepupunya raja, yang semuanya telah tewas. Lalu ia mengakhiri hidupnya dengan senjatanya sendiri ke arah kepala sebelah kiri. Sementara 4 lainnya yang terluka, yakni Kumar Gorak Pikran, suami Putri Shruti, adik ipar Pangeran Dipendra, Putri Komal Shah, sepupu raja, Ketuki Singh, sepupu raja, dan Putri Shofa, saudara perempuan raja. I did see them carry my wife's body away from the trauma room, I guess, to the moratorium. And they were my family, and now there's hardly a handful of us left. I mean, it's the biggest tragedy I've ever suffered in my life. Even the things that I saw there, I mean, it was something terrible. I mean, let no one should go through such a thing in his life. No human being could have done that. I've lost somebody I was going to spend the rest of my life with. And for my daughters especially, they've lost a mother. Saat semua dilarikan ke rumah sakit, ternyata Pangeran Dipendra masih terselamatkan, walaupun dalam keadaan koma. Dan karena Raja Dipendra telah meninggal, kemudian Pangeran Dipendra dinyatakan menjadi raja, walaupun sedang koma. Dan gelarnya sebagai raja hanya bertahan 3 hari. Karena pada tanggal 4 Juni 2001 pukul 3:35 pagi hari,
ia meninggal di rumah sakit. I felt betrayed that after doing so much damage to the family and to the country, that they made him king. I felt very betrayed. I've never ever had to live through anything this horrible. Kejadian itu sentak mengejutkan dan menggemparkan dunia, terutama bagi rakyat Nepal yang tidak dapat mempercayainya. Hari Sabtu pagi 2 Juni 2001, ribuan orang berjalan menuju ke istana kerajaan dengan penuh kesedihan dan tangisan air mata. Banyak dari mereka juga turun ke jalan dengan kepala dicukur sebagai tanda berkabung. Dan kurang dari 24 jam, sebuah jenazah dikremasi. Pasca terjadinya tragedi yang disebut paling dramatis, paling tragis yang pernah terjadi di keluarga kerajaan dalam sejarah ini, tepat 2 hari setelahnya, kerusuhan terjadi di mana-mana di sepanjang jalan, menambah kekacauan politik di Nepal. Pernyataan resmi penyebab kematian keluarga kerajaan menyebabkan kebingungan publik. Desas-desus teori konspirasi menggeruak dan banyak yang mempercayainya. Apalagi setelah ketua partai Maois Nepal membuat pertemuan publik dan mengklaim bahwa pembantaian itu hasil konspirasi politik yang direncanakan oleh Badan Intelijen India, RAW, atau Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, dan Pangeran Gyanendra, adik Raja Birendra. Sementara surat kabar terbesar Nepal menyebut bahwa tragedi tersebut adalah konspirasi gabungan Badan Intelijen India, Amerika, dan Pangeran Gyanendra. Dan banyak orang yang mempercayainya. Apalagi di saat kejadian, Pangeran Gyanendra dan istrinya tidak hadir dalam jamuan pesta makan malam. Dan putra-putri mereka yang hadir berada dalam kamar selama pembantaian itu terjadi. Dan Pangeran Gyanendra hanya bisa menjadi raja bila Pangeran Dipendra dan Pangeran Nirajan disingkirkan. Setelah Pangeran Dipendra menjadi raja selama 3 hari dan kemudian meninggal, pamannya Pangeran Gyanendra naik tahta menjadi raja. Namun Gyanendra tidak banyak dukungan dari masyarakat Nepal. Apalagi ia menangguhkan parlemen dan mengembalikan posisi raja untuk memegang kekuasaan mutlak. Dan ia banyak memenjarakan para aktivis politik. Lalu pada bulan April 2006, Raja Gyanendra digulingkan oleh gerakan rakyat bersama partai-partai demokratis. Raja Gyanendra akhirnya melepaskan kekuasaannya dan mengembalikan parlemen. Dan pada 28 Mei 2008, Majelis Konstituante yang baru terpilih mendeklarasikan Nepal sebagai Republik Demokratik Federal, menghapuskan monarki yang berusia 240 tahun. Nepal saat ini memiliki presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri yang mengepalai pemerintahan. But the thing is, I'm glad I was there. If I hadn't seen it with my own eyes, I might have been like the rest of the people of Nepal, found it impossible to believe. Dan inilah sejumlah referensi dalam dokumenter kisah nyata K Channel kali ini. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K Channel.